to open the door, open your mind, open your opportunities. Lazuardi, selamat datang. Halo, Lazuardi adalah mahasiswa Inaba yang mengikuti program MBKM Kewirausahaan Mandiri. Selamat datang. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, Ardi boleh perkenalkan diri dulu nggak? Boleh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazuardi. Teman-teman boleh panggil saya Ardi. Saya sedang berkuliah di Universitas Inaba dengan program studi S1 Ilmu Komunikasi. Oke, sekarang Ardi tinggal di mana sih? Saya tinggal di Terusan Buah Batu, Kota Bandung. Sebelum kita masuk ke bisnis Ardi punya impian nggak sih? Tentu ada. Untuk impian Ardi sendiri, saya dari waktu masih remaja sangat sekali ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, kemudian membuka banyak lapangan pekerjaan untuk orang-orang di luar sana. Nama usaha yang sedang Ardi jalankan apa sih, Ardi? Baik, untuk sekarang saya sedang menjalankan bisnis F&B dengan nama Chicken Katsuna. Kapan Ardi mulai mendirikan Chicken Katsuna ini? Nah, pada tahun 2019, awalnya saya sedang bekerja di sebuah hotel di Kota Bandung. Namun awal 2020 kita semua mengalami krisis pandemi COVID-19. Nah, disitulah saya mulai berpikir bagaimana caranya mendapatkan penghasilan, karena pada saat itu saya terpaksa harus keluar dari tempat kerja. Awalnya bisnis ini didirikan hanya untuk bagaimana caranya saya memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Dari sana saya mencoba mendirikan warung kecil-kecilan seperti warung minuman seduh, basreng, sama seblak seperti itu. Jadi pada saat itu resmi untuk berdirinya ini adalah pada tahun 2020. Oke. Lokasinya sendiri di mana pada saat pertama kali? Untuk lokasinya, pertama kali saya sebenarnya pada saat itu kan ibaratnya saya lagi nggak ada kerjaan nih, nganggur. Waktu itu saya sedang berjualannya di depan rumah orang tua saya di terasnya, itu di dalam pemukiman warga di area gang seperti itu. Jadi saya menjajakan ke anak-anak kecil khusus di lingkungan tersebut seperti itu. Kalau sekarang lokasinya di mana? Kalau untuk sekarang lokasinya outletnya, kami sudah punya outlet resmi, itu ada di depan kampus Telkom University. Untuk sekarang ada online juga nggak? Ada, Bu. Untuk sekarang kita ada online food, kita terdaftar di GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan juga sudah memiliki website resmi untuk pembeliannya. Oke. Motivasi Ardi pertama kali dalam mendirikan usaha ini apa? Untuk motivasi awal sih sebenarnya memang mungkin tidak sekeren sekarang. Mungkin pada awalnya memang hanya berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan penghasilan harian saja pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, saya sering berpikir bahwa menjadi seorang pengusaha itu akan sangat luar biasa, apalagi karena bisa membantu membuka lapangan kerjaan yang baik untuk orang-orang di luar sana. Oke, modal awal yang Ardi keluarkan untuk pertama kali menjalankan usaha ini berapa? Karena pada saat itu warungnya masih kecil, usahanya juga masih kecil-kecilan, pada saat itu hanya mengeluarkan modal di Rp600.000. Kalau untuk sekarang omsetnya berapa, Di? Kalau untuk sekarang per Oktober kemarin rata-rata satu hari itu di 4 jutaan. Oh, omsetnya udah 4 juta dalam satu hari. Oke. Sumber modalnya waktu itu dari mana? Waktu itu saya tidak memiliki tabungan lebih, hanya cuman punya 600.000 itu saya menjual tabungan milik anak saya yang baru lahir. Ardi boleh ceritain nggak pas udah punya idenya nih? Nah, apa yang Ardi lakukan dalam tahap perencanaan nih buka usaha ini? Baik, untuk tahap awal dalam perencanaan tentu adalah merencanakan target pasaran kita siapa. Yang awalnya kan kita adalah anak-anak di lingkungan sekitar rumah. Kemudian setelah perencanaan kita memulai membeli bahan baku. Kemudian karena memang strateginya adalah mendaftarkan di online food seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, itu kita menyiapkan kemasan yang oke untuk bisa supaya makanan kita bisa diantar ke konsumen seperti itu. Oke,
sekarang kita masuk ke produknya Ardi nih. Boleh ceritain nggak apa aja produk-produk yang sekarang sudah ditawarkan dan apa aja produk yang mana nih unggulannya? Untuk usaha yang sekarang ini, mungkin kan tadi pada awalnya adalah usahanya hanya kecil-kecilan, minuman seduh, basreng juga seblak. Nah, untuk sekarang saya fokus di aneka chicken katsu. Nah, awal mulanya chicken katsu ini terinspirasi dari masakan ibu saya, di mana memang ibu saya sering sekali memasak chicken katsu untuk saya, dan saya berpikir bagaimana caranya membawa produk ini supaya dapat digemari oleh banyak orang. Nah, untuk varian chicken katsunya di sini ada chicken katsu karage set seperti itu, chicken katsu teriyaki set yang range harganya itu mulai dari 18.000 sampai Rp24.000. Untuk yang best seller sendiri kami punya di Curry Rice Chicken Katsu. Ini adalah produk paling best seller untuk sekarang karena penjualannya tertinggi. Produk unggulannya ya berarti ya. Nah, sekarang kita ke harganya nih. Rentang harga dari Chicken Katsuna ini berapa aja? Untuk rentan harganya sendiri kami untuk nasi katsu itu mulai dari Rp18.000 sampai dengan di Rp24.000. Target pemasaran Ardi siapa nih? Untuk target pemasaran Chicken Katsuna sendiri itu adalah mahasiswa mayoritas. Namun untuk penjualan online tidak menutup kemungkinan masyarakat sekitar yang beradius 4-5 km. Oke, selanjutnya Ardi punya rencana apa nih untuk mengembangkan atau melakukan ekspansi usahanya Ardi? Insya Allah saya sedang merencanakan untuk pembukaan cabang baru di beberapa titik. Namun memang perlu persiapan matang nih karena memang ada tantangan tertentu untuk membuka cabang di tempat yang berbeda. Sekarang kita masuk ke strategi promosi. Ardi punya nggak strategi promosi yang Ardi lakukan di Katsuna ini apa? Betul, kebetulan di bulan ini alhamdulillah untuk Chicken Katsuna memiliki tim marketing. Dan untuk strategi pemasarannya dalam bulan pertama ini kita fokus kepada CRM, yaitu Customer Relationship Management. Kita mengelompokkan customer kita dari berbagai jenis demografi seperti apa. Kemudian kita membuat buyer persona, di mana kita bisa mengelompokkan customer kita berdasarkan kegiatan mereka. Lalu untuk kegiatan selanjutnya dalam strategi promosi kita mulai memposting video promosi, foto-foto menu itu di sosial media kita, ada Instagram, ada Facebook, juga ada TikTok. Oke. Menurut Ardi, apa sih yang Ardi akan lakukan jika bisnis yang Ardi jalankan sekarang ini nggak sesuai dengan yang Ardi harapkan? Tentu membutuhkan evaluasi yang mendalam, secara mulai dari bagaimana caranya memahami keinginan customer, atau bagaimana kekonsistenan produk. Kemudian setelah menemukan masalah dari hasil evaluasi tersebut, kita kembangkan supaya menjadi solusi dalam permasalahan. Oke, selanjutnya dalam menjalankan usaha ini, siapa aja yang terlibat di lapangannya ya? Baik, untuk yang terlibat itu ada saya dan istri saya. Kalau saya mungkin lebih banyak ke pembagian tugasnya itu back office, seperti mulai dari marketing, strategi bisnis, kemudian keuangan. Kalau untuk istri saya, dia menyiapkan mengatur seperti manajemen produk, kemudian sampai ke karyawan. Untuk pengembangan produknya sendiri siapa? Untuk pengembangan produk ada di istri saya. Selanjutnya, Ardi punya karyawan nggak? Udah berapa karyawannya? Ada, untuk karyawan total ada 13 orang, terbagi di beberapa divisi. Divisi yang pertama itu adalah di rumah produksi atau PH, production house. Di sana terdiri 3 sampai 4 orang. Nah, untuk kegiatan rumah produksi ini adalah kegiatannya berupa penyimpanan bahan baku, gudang, kemudian ada produksi dari bahan mentah ke siap saji. Nah, selanjutnya ada karyawan di outlet, di mana totalnya ada 8 karyawan. Nah, di outlet ini karyawan mengerjakan produk dari bahan siap saji, kemudian siap untuk disajikan dan dijual ke pelanggan.
Di sini juga ada proses seperti kasir seperti itu, memasak yang penyajian. Yang terakhir itu ada di divisi marketing, satu orang ini dia yang menyiapkan membuat strategi pemasaran bagaimana bisnis dari Chicken Katsuna ke depannya bisa bertumbuh dan berkembang. Untuk ke-13 karyawannya Ardi nih, Ardi ngasih pelatihan nggak? Coba ceritakan. Ada pelatihan sudah banyak sekali, terutama kalau mungkin dari masak, tentu itu yang utama dari bagaimana karyawan ini masak. Kalau mungkin dari awal saat proses penyeleksian kita melakukan wawancara, interview yang memang kita mencari kandidat yang hampir mendekati di bidang tersebut. Ada pelatihan masak, kemudian pelatihan pengelolaan barang gudang, tentu pelatihan kebersihan untuk semua karyawan dan terkhusus untuk di outlet ada pelatihan pelayanan, kemudian ada pelatihan kasir. Ini penting karena mengingat kalau Chicken Katsuna sendiri sedang berusaha mengembangkan inovasi di mana jajanan kaki lima namun tetap memberikan keunggulan dari segi pelayanan yang baik. Dalam menjalankan usaha ini, Ardi punya kendala apa atau ancaman apa aja nih yang dirasakan yang dalam membangun usaha ini? Untuk kendala saat ini yang sedang Chicken Katsuna hadapi adalah dari saya sendiri adalah fungsi pengawasan. Karena memang kalau saya sendiri masih keteteran dalam ngawasin untuk seluruh karyawan yang bekerja. Jadi lumayan menyita waktu. Nah, kemudian dari kendalanya terdapat juga di rumah produksi. Terkadang permasalahan bisnis kuliner itu adalah ketidakkonsistenan. Bagaimana caranya membuat suatu produk tidak hanya dalam satu cabang, namun bagaimana caranya membuat sistem untuk bisa dikembangkan dalam berbagai cabang. Ini juga PR sangat berat menjaga konsistensi itu karena kan bisa jadi beda orang dalam pengolahan, beda tempat, beda cuaca, atau bahkan beda supplier juga itu menjadi bisa membuat kualitas yang berbeda seperti itu. Oke. Terus dengan kendala yang dihadapi itu udah punya solusinya belum? Atau udah ada kepikiran nggak ini solusinya nih? Gitu. Ada. Solusinya adalah sebenarnya SOP yang lebih bagus lagi yang bisa diterapkan kepada seluruh karyawan. Juga sebenarnya untuk di rumah produksi ini mungkin koreksi untuk saya sendiri harus lebih menekankan rasa kepercayaan seperti itu. Karena sejauh ini untuk di rumah produksi Ibu kami hanya memperkerjakan yang masih saudara karena ada rasa kekhawatiran di mana resep seperti itu, resep dan bahan baku yang memang terkhusus di produk tersebut masih kami rahasiakan seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau menurut Ardi nih, kalau ada usaha serupa yang buka di outlet yang tempat Adi buka sekarang, itu menyikapinya gimana? Kalau untuk sikap sendiri, tentu sebenarnya tidak menjadi permasalahan besar karena di mana kompetitor itu pada dasarnya adalah saling menguatkan. Mungkin kita justru dengan adanya kompetitor, kita jadi tahu bagaimana kekurangan kita atau kelebihan kita di mana. Dan itu juga sebenarnya menjadi batu loncatan karena biasanya bisnis yang memiliki kompetitor atau rival bisnis itu malah insya Allah akan lebih cepat berkembang karena rasa saingannya lebih besar. Oke. Keren ya. Strateginya kalau menghadapi kompetitor apa, Ardi? Yang pertama kita harus memahami customer kita seperti apa, bagaimana kebiasaan mereka. Ini pada teori 4P menjadi 4C, di mana kita terfokus biasanya kepada produk, place, dan lain-lain. Kita mulai memikirkan bagaimana customer kita, kenyamanan mereka, keinginan mereka itu seperti apa. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan saingan bisnis kita, karena kita sudah menyuguhkan apa yang customer kita inginkan. Menurut Ardi nih, skill apa aja sih yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha ini, dalam mengembangkan
dan mempertahankan bisnis yang Ardi lakukan sekarang? Baik, untuk skill yang perlu dipelajari dalam sebuah bisnis ini ternyata yang setelah Ardi alami, ternyata tidak hanya jago berjualan, jago menawarkan produk, atau jago memasak, tidak hanya itu. Ternyata banyak sekali yang memang harus dipelajari, mulai dari bagaimana cara kita mempelajari perubahan perilaku customer, kita mempelajari manajemen, kemudian kita mempelajari HR juga, bagaimana kita memahami karyawan kita. Yang terpenting adalah sebenarnya ilmu komunikasi juga sangat penting. Oke, menurut Ardi kelebihan dari usaha yang sekarang dijalankan apa? Untuk kelebihan dari Chicken Katsuna sendiri adalah kami adalah sebuah penyedia masakan chicken katsu yang menawarkan konsep kaki lima dengan nuansa Jepang, dengan nuansa budaya Jepang, kemudian harga yang cukup terjangkau, kualitas yang kami jaga cukup baik, sangat baik, dan juga pelayanan kami yang insya Allah sangat bagus untuk teman-teman semua jika berkunjung. Sejauh mana kesulitan Ardi dalam membangun brand ini terus mempertahankan sampai ke mengembangkan brand ini? Baik, untuk mengembangkan sebuah brand itu ternyata memang cukup kompleks ya. Kita perlu mempelajari yang namanya sekarang itu sosial media marketing itu sangat penting, apalagi di era digital seperti ini. Bagaimana nama kita, nama usaha kita dapat dikenal oleh seluruh customer kita itu sangat penting. Terutama mempertahankan brandnya adalah pertama dengan menjaga kualitas produk tentu. Yang kedua adalah jika di media sosial kita terus update tentang info terkini, tren terkini, atau kuliner terkini, sehingga kita masih dapat bersaing secara di media sosial juga dengan produk kita secara langsung. Oke, selanjutnya profit yang Ardi peroleh itu udah sesuai belum sih dengan yang diharapkan? Kalau untuk profit sendiri, alhamdulillah sebenarnya mengalir sebenarnya. Maksudnya kalau untuk profit sendiri itu sebenarnya alhamdulillah sudah cukup sesuai dengan yang gambaran sekarang. Namun memang tidak menutup kemungkinan kedepannya masih ingin terus dikembangkan supaya mendapatkan profit lebih tinggi lagi. Tadi sebenarnya di awal udah disinggung ya omsetnya. Boleh nggak di detail lagi nih, omset Ardi sekarang itu berapa? Kalau omset sekarang itu kita di kisaran range di 4 sampai 5 juta sih. Kebetulan untuk laporan Oktober kemarin tertinggi dalam 9 hari tertinggi mencapai 5,5 juta per harinya. Kesan Ardi berkuliah di Inaba boleh ceritain dong? Seru banget. Semenjak kuliah di Inaba, alhamdulillah saya sendiri mendapatkan teman-teman kuliah yang seru, yang ternyata banyak nih mereka yang punya bisnis juga, kita bisa sharing. Kemudian untuk dosen dan stafnya juga baik-baik, dan mereka ternyata terbuka dan ketika melihat potensi kita, mereka bantu, mereka bimbing supaya kita menjadi lulusan atau mahasiswa yang baik seperti itu, yang menjadi mahasiswa atau lulusan yang unggulan. Selanjutnya, Ardi punya quote nggak untuk memotivasi Ardi sendiri, baik untuk kawan Inaba nih? Baik, untuk motivasi sendiri, saya biasanya ketika ada di titik yang mulai jenuh, mulai terendah, itu saya biasanya selalu melihat diri saya, mengingat diri saya selama 1 tahun ke belakang. Nah, dan ternyata ketika saya selalu mengingat 1 tahun ke belakang, saya selalu melihat bahwa ada perkembangan walaupun sedikit dalam diri saya yang ternyata sudah lebih baik daripada saya yang 1 bulan ke belakang. Dan ini juga menjadi quotes andalan saya biasanya. Bisa karena terbiasa. Oke, thank you banget ya Ardi udah sharing ke kawan Inaba. Semoga usaha Chicken Katsuna ini berkembang dan semakin besar ya. Ini juga memotivasi kawan Inaba untuk menjadi entrepreneur sesuai dengan visi misi Inaba. Thank you. Thank you.